Bersyukurlah warga perumahan Jatimulya, Pondok Timur, Pondok Hijau, dan semua warga Bekasi Timur, karena akses menuju Jakarta, Bandung, Bandara Soekarno-Hatta, dan sebagainya begitu mudah dijangkau, maka apartemen Grandika berdiri begitu megahnya dan diduga laku pesat. Penghuni apartemen di pintu tol Bekasi Timur tampaknya paling berbahagia, karena hanya dengan uang muka saja bisa bebas dari cicilan bulanan. Mengapa? Admin pernah masuk ke pemasaran Grandika dan ditawari hanya perlu uang muka saja. Begitu katanya, karena uang cicilan ditanggung oleh mereka. Konon katanya apartemen sangat laku pesat jika disewakan per jam. Bukan per hari, mereka penyewa merasa lebih ringan ketimbang harus sewa hotel yang harganya lumayan mahal. Karena menyewa kamar di lokasi ini untuk istirahat sebentar sebelum ke tempat pertemuan, akan terasa lebih ringan. Kalau tidak punya link atau tidak punya kepentingan, tidak mudah untuk masuk ke ruangan kosan atau tempat penginapan di Grandika ini. Tapi saya dulu pernah masuk ke dalam beberapa kali ketika ada Nagisa Nishikawa dari Jepang bekerja sama dengan Indonesia, sehingga leluasa bisa wawancara dengan pemasaran di Grandika ini. Ternyata kalau kita mengambil lahan atau mengambil lapak, mengambil satu ruang saja cukup uang muka, katanya cicilannya mereka yang tanggung. Asal kita punya uang muka saja ya, bisa lepas tangan sebab mereka yang akan memanage. Jadi disewakan, katanya disewakannya itu per hari bahkan per jam. Untuk apa ya ada tempat seperti ini disewakan per jam? Diduga banyak orang memilih sewa di apartemen ketimbang sewa kamar di hotel berbintang. Karena sewa kamar hotel lebih mahal ketimbang sewa kamar apartemen. Marilah kita bandingkan suasana lingkungan Grandika dengan lingkungan yang ada di perumahan sekitarnya. Sementara, lingkungan sekitar apartemen yang nyaman itu. Fasilitas umum tidak senyaman di Grandika, karena kerja keras pemerintah setempat terkendala kiriman sampah lewat aliran air. Upaya pemerintah setempat sudah maksimal, namun kondisinya kadang seperti dalam video ini. Apa? Ini sudah lumayan baik. Lihat ini sungai begitu airnya membludak ya. Ini di pintu tol Bekasi Timur. Sumber dari genangan yang ada di jalan itu. Nah, ini bocornya. Tidak bisa dihindari ya. Tidak bisa dihindari. Tuh, makanya jalanan selalu basah. Karena sungai lebih tinggi daripada jalan. Sayangnya di lokasi ini gotnya sudah tidak berfungsi sebagai trotoar ya. Kalau dulu ini orang lewat bisa lewat sini. Nah, sekarang jalan semacet ini baru juga beberapa menit yang lalu ya, di depan rumah makan Mas Budi ini gotnya tidak lagi berfungsi untuk trotoar karena mampet. Sehingga dibuka ya. Kalau ini masih berfungsi, kalau ini kan enak untuk orang-orang yang jalan kaki ya. Ini jual es pagi-pagi. Kepalanya, dua malaikat kasih sayang di kiri kanannya membawa kain kafan dari surga. Kemudian malaikat pun akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat dan karunia Tuhanmu. Maka roh itu keluar dengan sangat cepat seperti air dari mulut kendi. Belum sesaat keluar, dipegang oleh malaikat rahmat kasih sayang tadi, lalu dibungkus dengan kafan dari surga, lalu dibawa ke langit, menembus 7 lapis langit menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian
Setiap malaikat yang dilewati oleh roh tersebut bertanya kepada malaikat yang membawanya, siapa ini? Ruh siapa ini? Karena mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi, dari bau kasturi. Semoga kita insya Allah termasuk itu. Maka malaikat rahmah mengatakan, fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia. Ini penyampaian Nabi SAW, bukan penyampaian saya. Ya, ini wahyu yang diberikan bocorannya kepada kita. Bagaimana prosesi orang kalau meninggal itu. Maka malaikat-malaikat mengatakan, semoga Allah membiarkan ruhnya lewat di sisi kami karena wanginya. Lalu terdengarlah suara dari langit mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dari dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka dikembalikan ruhnya bersamaan dengan jasadnya diantar oleh para kerabatnya atau tetangga-tetangganya. Pas tiba di kuburan dimasukkan, kata Nabi SAW, 3 langkah mereka pulang, dia masih bisa mendengarkan suara sendalnya. Kemudian ya, datanglah 2 malaikat, Munkar dan Nakir, menundukkannya lalu menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Mungkin Anda sudah sering dengar cerita orang-orang tua kita dan guru-guru ngaji kita waktu kecil masalah ini ya. Dan ini benar terjadi. Nabi SAW sampaikan dalam hadis sahih. Lalu menanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu. Kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, maka dia masuk dalam firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman untuk bisa menjawab selama di dunia, kenapa kau sholat, kenapa kau puasa, kenapa kau ini. Dia punya jawaban, ada dalilnya. Dan di akhirat, maksudnya di alam barzah, di kuburan, dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut. Setelah dia jawab, Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitab Al-Quran, maka dibukakan baginya pintu neraka. Api panas yang bau yang tidak sedap. Dia ketakutan, kata malaikat, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup, dibuka pintu surga, terciumlah padanya wangi-wanginya, dan dia kagum. Malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang. Maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan, kata Nabi SAW ini ya, kata Nabi Muhammad SAW, dia berdoa mengatakan, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surga. Lalu kemudian datang di sebelahnya orang yang tampan, wangi, bersih. Dia kagum. Maka orang itu mengatakan, saya adalah amal soleh yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu terdengar suara mengatakan, bentangkan kuburan hambaku ini seluas pandangan matanya. Mungkin kalau kita lihat orang yang masih hidup ini, kita lihat kuburan cuma yang lahat 1 kali 2 meter saja. Tapi ya, yang sebenarnya adalah lebih daripada itu. Orang beriman lebih luas dari pandangan matanya.